Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, di hari yang penuh berkah, di tempat yang berkah, dimanapun ada orang-orang yang mencintai Al-Quran, dimanapun tempat ada orang-orang yang sedang belajar dan menghafal Quran, dimanapun ada majelis ilmu, dimanapun ada orang-orang yang sedang giat belajar, disitulah keberkahan itu hadir. Insya Allah di tempat ini adalah tempat yang barokah, yang setiap hari siang dan malam dilantunkan Al-Quran. Bersyukur sekali Allah lancarkan acara hari ini, benar-benar karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Di pesantren ini, di sekitar pesantren, hampir tiap hari hujan siang dan malam, dan itu besar, tiada henti, siang malam. Mungkin warga di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, tiap hari hujan. Dan hari ini langit cerah, tidak ada hujan. Masya Allah, ini barokah karena hamba-hamba Allah, kekasihnya Allah banyak. Cek 1 2, 1 juz 2 juz, 1 triliun 2 triliun, 1 perusahaan 2 perusahaan, 1 alpat 2 alpat, 1 rumah 2 rumah, 1 masjid 2 masjid, 1 istri 2 anak. Ini 1 aja belum, sudah 2 istri. Ini kan banyak yang jomblo di depan nih ya. Tidak apa-apa, berdoa di sini. Insya Allah di sini tempat yang mustajab. Banyak ulama yang mengatakan apabila ada 40 orang minimal berdoa di situ khusyuk, itu doanya seperti doanya para wali yang mustajab, tembus ke arsy-Nya Allah. Ini sudah lebih ya, saya ngitung kurang lebih dari 800 orang yang hadir. Masya Allah ya. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya takdimi orang tua saya yang datang dari Palembang. Kakek saya, ibu saya, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Ibu saya, ayah saya sendiri kebetulan ada hajat adik saya menikah. Jadi habis ini insya Allah saya langsung ke Jawa Timur. Dan tentunya juga pengasuh motivator Quran, istri saya tercinta Bu Nyai Anita Carolina, yang juga hadir di tengah-tengah kita. Dan juga guru kita semua, Koh Dondi, yang juga hadir. Masya Allah, ternyata ayahnya beliau sama dengan saya, Idi Susanto. Cuma saya masih muda ya, saya masih muda. Guru saya juga ada hadir di sini, Habib Ama. Kemudian Dokter Andika, guru sekaligus wali santri, sekaligus pengasuh Masjid Muslim Bilioner. Dan juga ada Abi Sandi, Masya Allah nih rutin beliau sering kesini. Beliau pengasuh pesantren yatim Mabda Islam. Nih, kemudian juga ada Ustadz Beben. Kemudian ada Mr. Catur, sahabat saya yang selalu menginspirasi saya dan santri. Kadang saya ceritain beliau. Dan teman-teman Musini Club ada Haji Mulia. Udah Ferry kemana nih? Saya sering cerita bahwa umat Islam itu harus kaya. Ya, umat Islam itu harus cerdas, harus sehat, karena itu sunnah
Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga sahabat saya juga yang di paling pinggir, ya, beliau sudah hadir dari tadi ya, sama istri. Mana istri beliau? Oh, dan juga Bapak dan Ramil dari Kapolsek, Pak RT, Pak RW, Pak Camat yang juga sudah hadir, dan tentunya semua santri-santri semua yang hadir hari ini dari pesantren Motivator Quran, dari pesantren yang lain, Muslim Bilioner, dan juga tak lupa Kak Angga. Ini beliau ini pendiri dan pengasuh dari pesantren Yatim Village yang ada di Bogor beserta istri, dan juga anak-anakku semua, para santri, dan juga masyarakat sekitar tetangga pesantren Motivator Quran Indonesia yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, ya. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, adik-adikku semua, saya tiada lain mengundang jamaah yang hadir hari ini cuma minta didoakan. Itu yang pertama. Didoakan pertama, semoga saya husnul khotimah. Minta doanya semua nanti supaya pesantren Motivator Quran ini Allah berkahi, Allah jaga, terus bertumbuh berkembang hingga hari kiamat nanti insya Allah, yang memberikan banyak manfaat untuk umat. Dan juga saya ngundang sampean semua hadir di sini, dan sampean hadir dengan ikhlas. Semoga Allah membalas setiap langkah kehadiran sampean semua dengan pahala yang berlipat-lipat. Minta doanya, saya butuh didoakan, kami butuh didoakan. Kami sedang membangun Masjid Peradaban Motivator Quran Indonesia. Tidak ada lain, saya cuma butuh doa, gak ada niat apapun, hanya mengharap ridhonya Allah dan doanya sampean semua. Semoga dilancarkan masjid ini yang nanti juga menjadi pusat kegiatan santri. Kami ini butuh masjid. Makanya saya juga mengajak guru saya ini Abi Sandi sama Dr. Andika yang sudah luar biasa. Masjidnya sudah berdiri dan sudah jalan, hebat luar biasa. Saya banyak belajar sama beliau. Masjid ini akan menjadi pusat kegiatan santri dan kami sudah rindu punya masjid. Dari 2018 pesantren MQ berdiri ada di Depok dan pindah ke sini setelah melalui istikharah panjang. Allah takdirkan ada di bumi Bojong Rangkas ini. Dan kenapa saya tidak bangun masjid? Karena saya membebasin tanah dulu. Ini warga masyarakat yang menjual tanahnya ke pesantren selalu kami doakan. Entah yang punya masih hidup atau sudah wafat, rutin kami doakan tiap malam Jumat. Ini beruntungnya sampai jual tanah ke masjid ini dan ke pesantren. Ya, beruntung sekali, walaupun sudah sampai wafat, tanahnya masih dipakai untuk pesantren, masjid, bersyukur. Ya, kemudian masjid ini mungkin juga masyarakat sekitar sudah mengetahui, kami kadang sering membuat program nasi Jumat, walaupun belum dilanjutkan lagi ya, karena saya taruh di daerah-daerah, di pesantren saya satunya, dan lain sebagainya. Nah, harapan saya nanti ada masjid. Masjid ini bukan cuma kegiatan dari santri saya sebagai pusat menghafal, sebagai pusat belajar, sebagai pusat kegiatan yang lain. Makanya yang ikut kontribusi masjid ini banyak manfaatnya. Pahala tempat sujud, pahala jariah pembangunan masjid, pahala tempat belajar ilmu, pahala tempat menghafal Quran, dan lain sebagainya. Nah, harapan juga kegiatan warga nanti dipusatkan di masjid ini, insya Allah ya.
Nah, makanya ini program tablik akbar doa akhir tahun Yatim Fest. Jadi kita nanti membahagiakan santri-santri yatim yang langsung dipandu oleh Kak Angga. Kak Angga mana yang ganteng itu, yang jenggotnya panjang? Ada di mana Kak Angga ini? Kalau jenggot saya ini pendek, kalau beliau jenggotnya panjang, ganteng sekali ya. Oh, itu ada di situ tuh beliau. Jenggotnya seksi ya. Jenggotnya seksi ya. Kalau saya jenggotnya pendek ya. Kemudian ada pasar malam gratis. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ucapan terima kasih kami pesantren kepada sampean semua. Walaupun nggak banyak, tolong diterima nanti niat baik kami. Yang penting kita cari berkahnya. Yang utama adalah sampean hadir di sini dapat ilmu. Masya Allah, itu kan Allah berjanji di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman, berilmu, Allah angkat derajatnya beberapa derajat. Kemudian akhir tahun ini menjadi refleksi. Sedikit saya sampaikan, walaupun nanti ada pemateri-pemateri yang lain yang akan menyampaikan. Saya mau bahas sedikit tentang sholat. Sholat itu sebagai identitas kita. Kemarin ada bilang, untuk apa sholat kalau masih bermaksiat? Untuk apa sholat kalau masih bermaksiat? Dengan sholat itu sudah kita menggugurkan kewajiban kita kepada Allah. Dengan sholat kita sudah mengurangi kemaksiatan kita kepada Allah sebagai status hamba kita. Ditakdir sujud oleh Allah di muka bumi ini adalah sebuah kenangan terindah. Makanya kan nanti begini, ini harapan kita, mungkin kita banyak salah selama ini, banyak salah, makanya jadi refleksi. Kita semua banyak salah kecuali para nabi ya. Cuma harapan kita salah itu, dosa itu tidak menjadi mental, tidak menjadi status karakter kita, tidak ada niat sungguh-sungguh untuk melakukan kemaksiatan yang disebut itu zallah. Ya, contoh ini. Kita pergi naik kereta, pergi kerja, tiba-tiba melihat wanita cantik, wanita seksi. Itu tidak ada niat Anda pergi dari rumah untuk bermaksiat. Itu bukan status mental namanya, bukan karakter. Tapi kalau sholat, niat kita sholat, sujud kepada Allah, status mental, karakter kita. Yang di situ Allah bangga sama kita. Makanya ada para ulama yang ketika proses sakaratul maut itu nangis. Proses sakaratul maut nangis, bukan karena takut mati. Ketika ditanya oleh keluarganya, wahai Syekh, kenapa engkau menangis? Jawaban beliau, aku nangis, aku takut di alam barzah gak bisa sujud kepada Allah. Karena sujud itu adalah kenikmatan tertinggi. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua, santri semua, maka walaupun kita mungkin banyak maksiat, tapi jangan pernah kita meninggalkan sholat. Karena itu status kita sebagai seorang hamba yang kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Dan nanti status hamba itu bahwa kita diakui sebagai hambanya Allah di akhirat nanti. Kemudian ini kepada para santri, ini juga liburan nih, santri ini pulang. Ini ada wali santri yang hadir hari ini. Saya bilang, saya izinkan kamu libur hari ini bukan untuk bersenang-senang, tapi kamu harus menjadi OS koloni yang baru. Ya, status kamu pulang libur itu adalah membahagiakan orang tua. Status kamu pulang adalah ngabdi kepada orang tua. Layani orang tuamu, jadikan raja, jadikan ratu. Ini saya sudah menyampaikan itu kepada santri. Tolong wali santri nanti di rumah diingetin. Khawatirnya di rumah tiba-tiba fokus ke HP terus, ya. Ingetin apa kata Ustadz Edi gitu ya. Kemudian nyambung ke sholat lagi, bahwa kebahagiaan tertinggi kita itu sebenarnya sholat. Gini. Adik-adikku semua, bapak ibu semua, hidup kita itu nunggu sholat. Maka supaya nggak bosen ini, Allah kasih kita
kemudahan jalan-jalan, bekerja, menikah, itu sebenarnya semuanya nunggu sholat. Bahkan belajarnya kalian itu nunggu sholat. Ya, adik-adik semua terutama santri di rumah jangan sampai ninggalin sholat. Karena semua aktivitas kita adalah nunggu sholat. Nunggu apa? Nunggu sholat. Kerja nunggu sholat. Ya, makan sebenarnya nunggu sholat. Jalan-jalan sebenarnya nunggu sholat. Ya, itu harapan saya kepada santri semua, bahwa nanti setelah pulang tidak pernah meninggalkan sholat. Maka dalam diri manusia ada dua faktor, ada mata batin, ada hawa nafsu. Mata batin itu adalah ruang bagaimana Allah dan para malaikat berbisik secara halus. Hawa nafsu adalah software yang dikendalikan, yang ditumpangi oleh setan. Maka yang mengatur dua-duanya itu adalah akalnya kalian. Akal adalah hak istimewa yang Allah berikan kepada kita. Privilege, hak istimewa yang Allah berikan kepada kita itu akal. Makanya orang yang mabok-mabokan itu dosanya besar karena menghilangkan akal. Karena menghilangkan akal. Saya sering kepada santri cerita bagaimana ada seorang yang dianggap ulama besar mati kafir gara-gara mencicipin minum-minuman keras, dan hampir semua kemaksiatan dilakukan. Ini akhir tahun itu biasanya banyak musibah karena banyak orang bermaksiat. Ya. Kemudian begini, sholat itu wajib apa sunnah? Wajib bagi orang yang apa? Berakal ya. Sekarang pertanyaannya, orang gila wajib sholat nggak? Kalau kalian tidak mau diwajibkan sholat, berarti harus apa? Harus gila. Jadi kalau kalian tidak mau diwajibkan untuk sholat, ya udah gila. Jadi gila, maka tidak akan wajib. Ya. Satu lagi, bagaimana cara khusyuk? Terakhir ini ya, sebenarnya banyak yang ingin disampaikan, takut khawatir kemalaman. Untuk sholat dimulai dari Anda, anak-anakku semua santri, dimulai dari ambil wudhu. Katakan, ya Allah makasih Engkau mentakdirkan saya untuk sholat, Engkau izinkan saya untuk sholat. Terima kasih ya Allah, Engkau takdirkan aku sujud kepada Engkau, dan semoga bumi menjadi saksi. Itu untuk menghantam, menghalangin setan yang akan membisikin kalian mulai dari wudhu. Ya, jadi ini terutama kepada santri, sekali lagi untuk pulang menjaga sholatnya. Kemudian warga sekitar, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, kami sebagai pengasuh selama ini menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila selama ini kami sebagai tetangga kurang care. Mungkin ada salah, kurang peduli, entah itu pengurus juga, entah itu juga santri-santri kami mungkin kurang adabnya, kurang etikanya. Semoga kita semua bertetangga sampai ke surga nanti. Apa yang nanti pasar gratis kami berikan itu tidak sebanding dengan apa sampai hadir ke sini. Itu cuma hanya ucapan terima kasih kami kepada Anda semua, kepada sampean semua, dan semoga dengan itu terus kita menjalin silaturahim ya. Kemudian sekali lagi nanti di akhir kami butuh doanya Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Semoga pesantren ini Allah berkahi, Allah lancarkan rezekinya, dan tentunya doanya untuk masjid. Semoga Allah segera selesaikan sehingga dijadikan tempat sujud dan kegiatan juga, termasuk kegiatan warga nanti kita pusatkan di masjid. Selama ini di pendopo, biasanya kegiatan masjid kita laksanakan di pendopo masjid sementara. Insya Allah nanti juga warga dan lain sebagainya juga kegiatannya nanti di sana. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Pondok Pesantren Motivator Quran. Namanya keren Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong manggil saya nggak salah ngundang orang ya Ustaz ya? Enggak ya? Mudah-mudahan ya Ustaz ya? Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di sini dengan adik-adik para penuntut ilmu Quran, Masya Allah ya. Juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, ini orang tua santri semua ya, betul ya? Oh, ada warga juga, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan saya nggak salah tempat nih untuk membicarakan hal ini di pondok pesantren, karena makasih ya. Karena selain daripada kewajiban kita mempelajari agama kita Islam, juga kita juga urusan gitu ya dengan orang-orang beragama lain. Ngomong-ngomong tadi apa namanya, pembawa acaranya ada yang mau saya koreksi, boleh ya? Boleh ya? Saya lahir juga muslim, Mas. Nggak tahu dia. Saya lahir juga muslim. Setiap manusia yang lahir fitrah nggak? Berarti saya lahir fitrah dong. Berarti saya muslim dong, lahir dong. Alhamdulillah, adik-adik udah pada tahu ya. Setiap manusia yang lahir fitrah ya. Fitrah artinya sifat asal gitu ya. Sifat asal manusia itu sebenarnya muslim. Semua manusia tanpa kecuali. Nah, dia nanti menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena siapa? Karena orang tua. Ketika orang itu nanti menemukan Islam, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya bukan pindah agama. Jadi orang itu kembali ke fitrah ya. Ya Mas ya, saya lahir muslim Mas. Enak aja lahir Nasrani, nggak ada orang lahir Nasrani ya. Alhamdulillah ya. Saya memeluk Islam, jadi saya kembali ke fitrah saya 25 Juli 2014. Ya, setelah mempelajari dan mengamati ya, nggak cuma mempelajari aja. Setelah mengamati dan mempelajari kurang lebih setelah 7 tahun. Kok lama gitu ya? Tell me inian gitu kalau orang bilang, berarti nunggunya sampai 7 tahun. Tetapi ya itu adalah waktu yang memang saya butuhkan. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat 2014, setelah 7 tahun sebelumnya malah papa saya duluan yang masuk Islam. Ya, malah papa saya duluan yang masuk Islam. Namanya sama lagi sama Ustadz Edi nih. Edi Susanto malah sama. Nah, ketika saya melihat papa saya masuk Islam, saya memang marah sih enggak, cuman agak terkejut aja gitu, karena bapak saya dari muda beliau adalah seorang penganut Konghucu yang taat ya. Kemudian di separuh umurnya lagi dia menjadi orang Kristen cukup lama, bahkan sampai bisa memberikan khutbah gitu ya di persekutuan doa. Tiba-tiba setelah berpisah dengan mama saya, tiba-tiba masuk Islam. Nah, saya pikir ada apa gitu. Tetapi saya dari kecil memang tidak punya impresi yang negatif ya terhadap Islam, karena saya memang tumbuh besar di sebuah kampung yang banyak muslimnya gitu. Saya dari kecil tumbuh besar di gereja. Waduh, yang bawa ke gereja nenek saya sama mama saya ya. Ketika saya tumbuh besar di gereja, saya juga membaca kitab saya. Jadi saya tidak punya kesan negatif terhadap Islam. Kenapa? Karena di kitab saya juga diceritakan ada Abraham namanya. Kalau orang Islam sebut Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti di kitab saya juga ada nama Ismail. Kalau orang Islam sebut Nabi Ismail alaihissalam. Ada juga nama Ishak ya. Orang Islam sebut Nabi Ishak
alaihissalam. Jadi kalau orang Islam sebut nama Nabi selalu diakhiri dengan alaihissalam. Ya kalau di Kristen nggak ada gitu, nggak ada. Jadi mereka sebut Ismail ya Ismail, Ishak gitu. Jadi ada di kitab saya juga ada cerita-cerita seperti itu. Bahkan cerita Ismail disunat juga ada. Kemudian Ishak punya anak Yakub, ada Yakub punya anak 12 laki-laki, 1 perempuan. 12 anak Nabi Yakub ini disebut sebagai bangsa Israel, ada juga gitu ya. Jadi saya tidak punya kesan negatif terhadap Islam. Saya hanya berpikir begini. Jadi Islam dan Kristen itu hanya seperti 2 orang anak ya, lain ibu satu bapak gitu. Saya mikirnya gitu, karena saya taunya Islam itu belajar dari atau keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kristen itu dari Nabi Ishak alaihissalam. Ternyata setelah dipelajarin tidak begitu gitu. Jadi ternyata Kristen bukan pengikut Nabi Ishak alaihissalam. Memang di dalam kitabnya orang Kristen boleh dikatakan itu yang separohnya itu sebenarnya bukan punya orang Kristen ya. Separohnya itu sebenarnya punya orang Yahudi. Apakah orang Yahudi itu Kristen? Bukan, beda lagi. Tapi yang menciptakan Kristen siapa? Ya orang-orang Yahudi juga gitu. Jadi orang Yahudi yang punya agama mereka sendiri, orang-orang Yahudi juga yang menciptakan Kristen ya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Tetapi gini, kenapa kok sekarang saya di sini di hadapan santri, di hadapan Bapak Ibu mau ngomongin agama orang lain gitu? Kan gitu pertanyaannya ya. Ngapain kita ngomongin agama orang lain? Emang nggak cukup ngomongin agama Islam gitu? Cukup, cuman karena kita hidup tidak hanya di pesantren, yang mana Bapak Ibu ini hidup di masyarakat, di mana di masyarakat kita juga ada orang-orang beragama lain, termasuk Kristen, maka kita perlu menjaga akidah kita. Betul Pak, Bu? Betul ya? Bapak Ibu anaknya disekolahkan di pesantren ini, alhamdulillah akidahnya terjaga di pesantren ini. Tapi kalau yang sekolah di sekolah umum misalnya, bahkan mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu banyak orang tua kita yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolahan-sekolahan Kristen atau Katolik, betul nggak Pak? Ada yang pernah di sekolah Katolik Pak, Bu, di sini? Ada? Enggak ada ya, alhamdulillah. Zaman dulu saya banyak juga di sekolah Katolik tuh yang sekolah tuh siswa-siswanya dari orang Islam, banyak. Alasannya apa? Sekolahnya lebih disiplin gitu. Pernah dengar gitu Pak ya? Pernah ya? Bahkan juga orang tua kita juga dulu sering mengirimkan kalau ada anggota keluarga yang sakit ke rumah sakit Kristen atau Katolik, betul? Katanya kualitasnya lebih bagus gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah bisa melihat banyak rumah sakit Islam. Kita sekarang sudah bisa melihat banyak pondok pesantren. Kita sekarang sudah bisa melihat sekolah-sekolah Islam ya, yang tidak kalah bagusnya dan tidak kalah kualitasnya dengan sekolah-sekolah Katolik atau Kristen. Malah terakhir saya tumbuh besar di Cilacap ya, kota Cilacap, seberang Pulau Nusa Kambangan. Jadi kalau saya buka pintu rumah kelihatan Pulau Nusa Kambangan gitu. Nah, di kota saya itu dulu ada sekolah Katolik yang cukup terkenal. Di dekat kota Cilacap itu ada kota Purwokerto, ya bahasanya kurang lebih sama, ngapak gitu. Di Purwokerto itu ada sekolah Katolik yang sangat terkenal, sekolah Bruderan kalau nggak salah. Orang Cilacap, orang Jogja, bahkan orang dari luar kota tuh tahu sekolah itu, dan itu menjadi sekolah favorit. Banyak orang-orang yang Islam juga menyekolahkan anaknya di situ, karena di situ dianggapnya sekolah itu kualitasnya bagus gitu. Tahun ini ya kalau nggak salah ya, awal tahun ini saya ke Purwokerto lagi, saya lihat sekolah itu dan saya dengar dari orang-orang situ ternyata udah sepi katanya sekarang. Ya tidak seramai dulu gitu. Katanya apa? Karena sekarang sudah ada sekolah Al-Azhar di sana. Sekarang ada sekolah dari Ar-Rasyid gitu. Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa Islam di Indonesia, pendidikan, kesehatan sekarang sudah tidak kalah gitu. Tapi kan kita juga sering melihat di kota-kota besar ya, rumah sakit Kristen juga lebih banyak lagi sekarang, betul?
Bahkan belum lama kami dari Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid mengirimkan utusan ke sebuah rumah sakit Kristen di Bandung, yang mana ada seorang pemuda menghubungi kami, pemuda muslim, ibunya sakit, dan karena kondisi tertentu dia harus bawa ibunya ke rumah sakit Kristen di Bandung, ya. Menurut rumah sakit ibunya harus dioperasi, dan karena BPJS-nya belum diurus maka butuh biaya. Biayanya mau dibebaskan sama rumah sakit, tapi dengan syarat ibunya harus masuk Kristen. Gimana kalau ada kondisi begitu tuh? Kita kirim utusan, kita urus BPJS-nya, kita keluarkan ibunya dari rumah sakit tersebut, kita pindahkan ke rumah sakit Islam. Hal-hal seperti itu masih ada, gitu ya. Jadi kalau di rumah sakit mereka itu kalau ada pasien yang mungkin sudah dianggap dekat gitu ya, atau sakaratul maut gitu, itu pihak keluarga nggak boleh tunggu, itu harus keluar. Nanti tim dari rumah sakit yang masuk, sim salabim, tiba-tiba udah jadi Kristen. Bisa begitu ya. Nah, jadi saya setelah masuk Islam 2014, saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, pusatnya di Surabaya. Yayasan ini namanya saja Pembina Mu'alaf ya. Jadi misi utama kami adalah membantu orang di luar Islam untuk masuk Islam. Kemudian selain itu kita membina mereka menjadi muslim yang kafah. Juga kami menempuh jalur perang pemikiran. Apa tuh perang pemikiran? Bahasa mudahnya debat gitulah. Ya, debat untuk apa? Debat untuk membuat edukasi atau pendidikan. Jadi alhamdulillah, karena saya diamanahkan menjadi ketua litbang di yayasan tersebut, jadi saya dikasih tugas untuk berdebat dengan pendeta-pendeta setahun minimal 2 kali gitu ya. Itu tugas saya itu. Awal-awal cari pendeta debat masih mudah. Sekarang susah benar cari pendeta untuk debat, nggak tahu kenapa. Nggak tahu juga ya, apa mungkin karena saya sering memperlihatkan ada ayat tidak asli gitu di YouTube gitu, nggak tahu ya. Jadi diajak debat susah gitu. Padahal kita ongkosin semua loh, hotel kita bayarin, transport kita bayarin, makan minum enak, pulang juga kita amplopin gitu. Susah. Nah, tapi tujuan kita untuk melakukan kegiatan seperti itu adalah untuk mensosialisasikan dakwah yang kita sebut dengan dakwah Kristologi. Ada yang pernah dengar Kristologi? Ada yang pernah dengar? Belum ya? Nah, Kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di agama Nasrani, ya. Jadi kita mempelajari posisi Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka sebut sebagai Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Ada yang pernah dengar Yesus Kristus? Pernah. Oh, pernah. Nah, kalau pernah berarti Ibu pasti bergaul dengan ada teman mungkin orang Kristen ya Bu ya. Atau mungkin lihat di medsos gitu kan. Yesus Kristus sama Isa Al-Masih sama nggak Bu? Hah? Oh, nggak tahu. Nah, jadi gini, kita mempelajari Kristologi itu tidak hanya mempelajari akidah mereka, ya, tapi kita juga mempelajari sejarah terbentuknya agama mereka. Kita juga mempelajari kitab-kitab mereka. Kita juga mempelajari bahasa-bahasa yang mereka pakai. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya adalah untuk membentengi akidah umat Islam, gitu, ya. Saya banyak mengumpulkan kitab-kitab mereka dari versi-versi yang berbeda, juga dari tahun-tahun yang berbeda di tempat kami ya, di studio kami. Tujuannya apa? Ketika nanti ada orang yang misalnya dari kekristenan datang berdiskusi dengan saya atau minta konsultasi gitu, ketika mereka pertama datang, saya akan menjawab mereka tuh dengan kitab mereka sendiri gitu. Saya nggak langsung buka Quran, saya nggak akan langsung ngomong dari Islam bagaimana gitu. Yang saya buka dari kitab mereka. Kenapa? Karena ternyata di kitab mereka tahun ke tahun mereka terbitkan itu ternyata juga banyak perubahan-perubahan. Gitu. Ya, ini ada beberapa yang saya bawa. Nanti bisa saya tunjukkan isinya seperti apa.
Nah, jadi tujuan dakwah kristologi itu adalah untuk membentengi akidah umat Islam dari apa? Dari upaya-upaya pendangkalan akidah, atau yang kita sering dengar upaya-upaya apa? Pemurtatan. Ada yang pernah dengar di sini masih ada pemurtatan nggak ya daerah sini ya? Insya Allah nggak ada ya. Alhamdulillah. Di daerah lain mungkin pernah dengar ya? Banyak. Oh banyak. Kalau banyak, alhamdulillah saya terusin. Kalau sudah nggak ada di seluruh Indonesia, saya pulang. Saya nggak akan teruskan lagi dakwah kristologi. Ya. Tapi dakwah kristologi ini buat kami di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, ini buat kami adalah dakwah tauhid. Kenapa? Karena dakwah ini menurut kami adalah dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Kami juga percaya bahwa dakwah kristologi ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya ketika mungkin mereka berinteraksi dengan orang Yahudi, ketika mereka berinteraksi dengan orang Nasrani pada zamannya, ya. Jadi buat kami dakwah kristologi ini adalah juga dakwah tauhid. Kami menggunakan literasi-literasi itu tujuannya bukan untuk gagah-gagahan, bukan, tetapi hanya untuk apa? Sebagai bukti. Karena kami tidak mau bicara tanpa ada bukti, ya, bukti dokumen, bukti literasi, semuanya kita harus punya. Kenapa? Supaya kita bisa pertanggungjawabkan. Kalau kita berasumsi, itu kita tidak akan dipercaya sama orang, gitu ya. Dan lagi pula, saya sering dinasihati oleh guru-guru kita di Majelis Ulama Indonesia bahwa kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Ya, yang boleh kita lakukan apa? Hanya membaca, memperlihatkan ada perbedaan apa, ada kontradiksi apa, ada mungkin yang disebut dengan ayat-ayat yang tidak sahih gitu. Waduh, pakai tidak sahih gitu ya, biar mudah dimengerti gitu ya. Coba kalau Bapak Ibu misalnya atau adik yang sudah biasa baca Quran, yang mungkin ada terjemahannya, yang mungkin ada tafsirnya, atau yang mungkin ada asbabun nusulnya. Kalau ada catatan kaki di Quran kita, ayat ini ternyata tidak asli gitu. Rasanya gimana Pak? Rasanya gimana? Hancur gitu ya hati kita ya. Nah, di kitab mereka ternyata ada yang begitu gitu. Di kitab mereka. Nah, makanya ketika mungkin saya bisa menunjukkan, nah baru saya pelan-pelan bukakan akidah mereka begini, sejarah mereka begini, kitab mereka begini, ya. Baru mereka bisa menyadari, baru saya tuntun ke Islam. Alhamdulillah dengan dakwah kristologi ini di yayasan kami ini belakangan ini ya, setahun 2 tahun belakangan itu banyak sekali orang dari kalangan Kristen yang mendatangi kami, berdiskusi, bahkan berdebat sampai akhirnya bersyahadat. Tidak cuma di Jakarta aja, bahkan ada yang di Riau, ada yang di Pontianak, ada yang di Makassar, ada yang di Manado, ada yang di Surabaya, ada yang di Maluku sampai ke Papua. Ratusan mualaf sudah kami bina, bahkan kalau dihitung ditotalkan mungkin lebih dari 1000 mualaf ya. Yang paling banyak malah di daerah mana? Kalimantan, daerah yang banyak Dayaknya, suku Dayak ya. Juga yang kedua di mana? Di Papua. Nah, alhamdulillah kami melakukan ini sebagai dakwah yang kita tujukan kepada umat Islam, juga kepada orang yang mungkin kita sebut nih belum muslim, untuk menjemput hidayah, gitu ya. Baik, nah sedikit perkenalan tadi dari saya. Tadi saya tertarik dengan ucapan Ustadz Edi Susanto nih. Wah, ketika bicara sholat, ketika bicara Quran, sangat-sangat tertarik. Kami juga di yayasan kami punya rumah Quran, tapi santrinya nggak sebanyak ini gitu ya. Baru sekitar 30 orang. 30 santri kami itu juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari kalangan fakir miskin, ada yang dari yatim, dan juga ada yang dari mualaf. Kami menerima orang yang masuk Islam karena mereka tahu mereka bakal diusir sama keluarga mereka. Mereka datang udah langsung bawa baju gitu, ya, untuk pergi dari rumah, untuk tidak pulang ke rumah. Jadi untuk mualaf-mualaf seperti itu kami langsung taruh di rumah Quran kami untuk mereka belajar Islam sekaligus belajar Quran, ya. Rumah Quran kami ada di daerah Cibinong.
Bahkan belum lama ini, baru beberapa hari kemarin, ada seorang bapak-bapak beragama Kristen, karena kemiskinan, saya nggak tahu apakah dia tidak disokong sama gerejanya atau bagaimana, akhirnya dia tidak bisa menghidupi istrinya. Mereka harus keluar dari rumah kontrakannya, istrinya pulang ke rumah anaknya, tapi anaknya tidak mau terima bapaknya karena dianggap sudah gagal gitu. Jadi si bapak ini lontang-lantung, akhirnya terdampar di Villa Bogor Indah 2, tidur di pelataran masjid, ya namanya Masjid Mahabbatur Rasul, selama sebulan. Tinggal di pelataran masjid, tidur di pelataran masjid. Setiap hari makan, yang ngasih makan orang-orang Islam, ya entah dia jamaah masjid, entah dia orang-orang yang menemui dia di situ. Qadarullah, 1 bulan kemudian saya memberikan ceramah di situ, dia mendengarkan ceramah saya. Terus kemudian dia bertanya, terus kita lanjutkan dengan diskusi. Alhamdulillah, sekarang tanggal berapa? 23 ya. 5 hari yang lalu beliau bersyahadat. Alhamdulillah. Langsung kita taruh di rumah Quran kita, karena memang dia sudah nggak punya rumah gitu. Ya, walaupun usianya sudah cukup senior, nggak apa-apa, tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar Islam atau Quran. Artinya bapak itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia, ya. Nah, tadi saya tertarik dengan yang dikatakan oleh Ustadz Edi tentang Quran. Adik-adik di sini nih, masya Allah, ini kan adik-adik sedang berjuang ya, sedang berjihad, sedang berjuang menjadi keluarga Allah nih, ya. Selain belajar Quran, juga mungkin belajar menjadi hafiz Quran. Nah, ini biar nggak ngantuk, boleh nggak dites nih? Boleh ya? Pakai hadiah, mau nggak pakai hadiah? Waduh, kalau ada hadiahnya kenceng banget ya. Coba ya, ini kan sudah biasa nih baca Quran nih. Coba Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tertawa dan menangis, betul? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kehidupan dan kematian, betul? Kok ragu-ragu sih? Betul nggak? Oh. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kekayaan dan siapa yang jawab kemiskinan? Ayo, ayo. Siapa yang jawab kemiskinan? Enggak berani angkat tangan. Allah Subhanahu Wa Taala mana ada memberikan kemiskinan? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekayaan dan kecukupan. Aduh, siapa yang angkat tangan tadi? Kecukupan. Ada, benar? Benar ya? Masya Allah, alhamdulillah. Dapat hadiah dong. Nah, ini ada buku. Ini buku karangan saya. Buku ini isinya kontradiksi di dalam kitab saudara kita yang Kristen, ya. Nanti kalau ada yang lain yang mau beli, boleh menghubungi tim kita di belakang. Nah, ini tolong diberikan nih yang dapat hadiah nih. Lewat mana nih? Atau lewat sini? Hah? Ya, keren ya. Mana ada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemiskinan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekayaan dan kecukupan. Quran surat An-Najm ya, ayat 48. Kalau tadi kita bilang memberikan tertawa dan menangis itu dari ayat 43, 44, 45, loncat ke ayat 48, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekayaan dan kecukupan. Nah, sekarang gini, Quran kita ya, kita sudah pelajari semuanya, tetapi mungkin adik-adik, bapak ibu mungkin nggak tahu bahwa selain orang Islam, ada nggak yang mempelajari Quran kita? Hah? Ada? Selain orang Islam? Ada, banyak malah. Banyak orang-orang di luar Islam yang mempelajari Quran, ya. Tetapi tujuan mereka bukan untuk jadi orang Islam, bukan untuk menjadi hafiz Quran, tetapi tujuannya apa? Mencari kesalahan dalam Quran. Pernah dengar nggak kelompok orientalisme? Pernah dengar? Belum ya? Itu ada sebuah kelompok yang memang diciptakan di daerah Eropa dulu ya, ketika mereka mempelajari budaya timur gitu bilangnya, mempelajari budaya timur.
Yang dipelajari bukan cuma budayanya aja, selain budayanya juga agamanya. Nah, agama yang dari timur itu kan tidak cuman agama Kristen, tetapi juga agama Islam. Mereka mempelajari Islam, mereka mempelajari tradisi dan budaya Islam, mereka juga mempelajari Quran. Mereka berusaha mencari kesalahan di dalam Quran. Tujuannya apa? Karena memang ingin, boleh dikatakan, menghancurkan Islam tapi dari dalam gitu. Ya, ada orang-orang seperti itu. Itu sudah dimulai mungkin dari awal-awal abad ke-19. Nah, adik-adik yang sedang belajar Quran di sini mungkin belum pernah dengar, ya. Bapak Ibu yang sibuk cari nafkah juga mungkin belum pernah dengar. Tapi kami di yayasan kami di yayasan itu memang kami tuh berkecimpungnya di area situ. Gitu. Kami mencari serangan-serangan yang ditujukan kepada Islam, yang ditujukan kepada Quran. Bahkan kami juga mencari orang-orang yang menista Islam, orang-orang yang menista Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Kami cari. Kalau ketemu, kita penjarakan. Kita laporkan ke polisi. Sudah ada satu pendeta yang kita penjarakan di daerah Jawa Timur, ya. Beliau menghina dan menista Rasulullah. Kita download videonya, kita kirim ke Polda Jawa Timur. Alhamdulillah diproses, ditangkap, langsung dihukum. Itu yang kami lakukan. Kemudian kami juga melakukan begini. Kami juga membantu gitu ya. Membantu kalau misalnya ada gereja yang kosong gitu ya, yang sudah nggak ada orang yang datang gitu. Kalau mereka mau jual gitu, kita beli. Oh, kita galang dana, kita beli. Seneng kita malah kalau beli gereja. Ya, kita beli gereja, kita jadikan masjid. Sudah ada satu gereja di daerah Klaten, Jawa Tengah, yang akhirnya kita beli ya dengan segala intrik, akhirnya berhasil kita jadikan masjid, namanya Masjid Isa Al-Masih. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Setahu saya baru satu gereja di Indonesia yang dibeli oleh umat Islam dan menjadi masjid. Sebelumnya ada gereja yang dibeli tetapi tidak jadi masjid. Ya, ada juga di daerah Jawa Tengah juga. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Tapi bukan berarti ya, ini bukan berarti kalau saya nanti mengkaji kristologi itu berarti saya mengajak adik-adik Bapak Ibu untuk membenci orang Kristen. Bukan, ya. Bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk memusuhi orang Kristen. Bukan. Yang kita musuhi adalah kekufurannya, bukan orangnya. Kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ingat ya. Jadi kita belajar kristologi ini bukan untuk bermusuhan dengan siapa-siapa. Tapi ini hanya ilmu yang sebenarnya di dalam Islam, ilmu ini adalah bukan fardu ain. Tidak perlu santri-santri belajar kristologi semuanya, tidak perlu. Ya, tapi kalau santri-santri yang mungkin sudah tingkatannya sudah agak tinggi, akidahnya sudah kuat, Qurannya sudah kuat, yang mau belajar silakan, gitu ya. Jadi ini bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Ya. Karena apa? Karena memang ilmu kristologi ini yang bisa dijadikan senjata untuk berinteraksi, untuk berdebat dengan kalangan mereka, ya, sehingga bisa menjadi benteng akidah umat Islam. Kalau kita umat Islam boleh nggak berdebat dengan orang-orang di luar Islam? Boleh nggak, adik-adik? Hah? Boleh? Boleh, tapi harus dengan cara yang paling baik. Alhamdulillah. Untung jawabnya rame-rame. Kalau satu orang dapat hadiah lagi dong. Ya, kita boleh berdebat, ya, terutama dengan ahlul kitab, tetapi harus dengan cara yang paling baik. Kita tidak boleh menghina agama mereka. Kita tidak boleh menghina pemuka agama mereka. Kita juga tidak boleh menghina sesembahan mereka. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala di Quran ya. Makanya kita dalam berdebat boleh, tapi harus dengan cara yang paling baik dan tidak boleh menghina sesembahan mereka. Nah, kira-kira buat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu atau santri-santri di sini mengetahui ada hal-hal seperti itu di dalam kitab mereka, terutama tentang kontradiksi atau ayat-ayat yang tidak asli, berguna nggak Bu buat Bapak Ibu, buat anak-anak? Berguna nggak?
Hah? Berguna? Berguna. Berguna untuk apa? Nah ini ya, saya beritahukan bahwa yang namanya kalangan Kristen ya, saya nggak bilang bahwa mereka jahat, enggak. Kebanyakan orang Kristen baik-baik ya, keluarga besar saya juga masih banyak yang Kristen. Tetapi mereka punya pergerakan, mereka punya misi. Misinya apa? Misinya adalah kristenisasi ya. Kristenisasi itu apa? Kegiatan untuk menjadikan orang di luar Kristen menjadi Kristen. Jadi Kristen adalah agama misi sebenarnya ya. Kalau Islam agama misi bukan? Hah? Bukan? Bener? Yakin? Kalau Islam agama misi bukan? Bukan? Pada ragu-ragu ini ya. Islam juga agama misi. Nah, pernah mendengar hadis yang mengatakan sampaikanlah walaupun hanya, nah, itu tahu. Berarti kalau sampaikan walaupun hanya satu ayat misi bukan? Misi. Nah teman, ada aturan ya, ada aturan dari negara, yaitu keputusan bersama 2 menteri nomor 1 tahun 79 yang melarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Ada aturan seperti itu ya. Di bab 3 pasal 4 aturan tersebut dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Contohnya apa? Door to door misalnya. Ya, door to door itu apa? Ketuk-ketuk pintu rumah orang, mengajak mereka untuk masuk agama tertentu, itu nggak boleh. Memberikan brosur, pamflet, barang cetakan yang ujung-ujungnya mengajak orang untuk masuk agama mereka, itu juga nggak boleh. Memberikan bantuan dalam bencana alam boleh nggak? Boleh, tapi setelah memberikan bantuan, biasanya mereka nanti itu akan melakukan kegiatan apa? Penghiburan gitu. Penghiburan itu bisa nyanyi-nyanyi, tapi nyanyi-nyanyinya liriknya lirik akidah mereka. Boleh nggak kita ikut kebaktian mereka begitu? Kalau dibilang penghiburan gitu. Nah, terima bantuannya boleh nggak? Boleh, asal halal gitu ya. Asal halal, jangan kalau daging babi dikasih kita ya jangan, terimalah. Biasanya mereka akan memberi bantuan yang halal. Kita boleh menerima makanan, pakaian, boleh terima. Tetapi kalau mereka mengadakan penghiburan dengan cara kebaktian, nyanyi-nyanyi dengan lirik yang akidah mereka, nah itu yang kita jangan ikuti, gitu ya. Nah, jadi ilmu kristologi seperti ini yang kita mempelajari kitab mereka itu nanti akan bisa sangat berguna buat kita ketika nauzubillah mujalim rumah kita didatengin ya sama orang-orang dari kalangan mereka, kemudian mereka bagi-bagi brosur, bagi-bagi buku, bagi-bagi barang cetakan, akhirnya ngajak-ngajak kita untuk masuk agama mereka. Ada nggak sih orang-orang Islam yang dibujuk terus masuk agama mereka gitu, ada nggak sih? Ada nggak Bu? Ada Bu ya? Oh ada ya. Nah makanya Bapak Ibu perlu belajar kristologi seperti ini ya. Kami di Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid sengaja kami membuat bahan-bahan untuk dibelajar, untuk pembelajaran ya. Kami juga terlibat pembelajaran-pembelajaran di pesantren-pesantren, juga di Sekolah Tinggi Ilmu Agama, termasuk saya juga mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir ya, yang di Bekasi. Mereka isinya adalah anak-anak muda yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Mereka datang dengan beasiswa, 2 tahun pertama mondok di kampus, 2 tahun kedua mereka hidup di masjid-masjid sebagai marbot atau imam. Sebelum pulang ke daerah masing-masing, kita bekali mereka dengan ilmu kristologi ya. Untuk apa? Untuk mereka masing-masing menjaga akidah umat Islam di daerahnya masing-masing. Gitu ya. Nah, ini saya sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? 22.15. Dan ini udah 22.15 ini lebih. Udah selesai? Ini suaranya. Atau saya sampai 22.30 gitu lah ya. Oke, saya dikasih waktu cuman sampai jam 10.30 malam. Jadi saya akan secara cepat memberikan pengenalan dulu ya, pengenalan ya. Nanti kalau misalnya Ustadz Edi mau butuh
materi-materi lanjutan nanti tinggal hubungin kita aja. Kristen, ya, Kristen itu ada, kalau yang Bapak Ibu kenal mungkin di Indonesia ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ya. Kristen itu banyak denominasinya. Denominasi itu apa ya? Kelompok gitulah. Ada kelompok Katolik, ada kelompok Protestan. Nanti sebenarnya di luar negeri juga ada yang kuat, yaitu kelompok Kristen Ortodoks, ya. Bahkan yang paling kuat malah di Rusia. Kekristenan, kalau kita lihat sebelumnya, kan tadi saya bilang bahwa Kristen ini diciptakan oleh orang-orang Yahudi juga. Tapi orang-orang Yahudi yang mana? Gitu. Orang-orang Yahudi yang kita kenal itu orang-orang Yahudi yang memegang kuat kitab mereka, gitu kan? Kitab mereka sebutnya Taurat, gitu. Ya, pernah dengar ya? Kita pasti sering mendengar kan, di Quran juga sering disebutkan Taurat. Di dalam kitabnya orang Yahudi selain ada Taurat juga ada Zabur atau mereka sebut dengan Mazmur, ya. Orang Kristen mereka menyebut kitab mereka dengan sebutan apa? Injil. Nah, sekarang saya akan tunjukkan. Nah, ini ada beberapa buku lagi nih. Nanti Bapak Ibu yang pertanyaannya bagus, saya kasih hadiah buku saya lagi nih ntar. Nah, saya akan menunjukkan ini ada sebuah kitab nih. Kitab ini disebut sebagai kitab namanya Tanakh, ya. Namanya Tanakh. Yang depan mungkin bisa baca nih. Tanakh ini adalah kitabnya orang Yahudi. Tanakh ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Ditulis kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu artinya sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, ya. Kitab ini yang menyusun adalah orang-orang Yahudi yang mereka setelah lepas daripada pembuangan Babel atau di pengungsian Babilonia, setelah bangsa mereka mengalami sejarah yang panjang, dikuasai oleh bangsa Assyria, dikuasai oleh bangsa Babilonia, dikuasai oleh bangsa Persia, sampai akhirnya mereka dibebaskan oleh bangsa Persia, kira-kira di abad ke berapa ya? Ke 6 ya, abad 6 atau 5 sebelum Masehi, sampai akhirnya mereka boleh kembali ke negeri mereka dan membangun bait suci yang kedua, ya. Bait suci yang pertama dibangun pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kitabnya orang Yahudi ini yang ditulis oleh orang-orang Yahudi jauh sebelum ada agama Kristen. Kitab ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, ya. Jadinya seperti ini. Ini nama kitabnya yang sudah jadi bahasa Yunani, namanya kitab Septuaginta, ya. Kitab ini diterjemahkan kira-kira di abad ketiga tahun 270 sebelum Masehi. Selesai kira-kira tahun 132 sebelum Masehi, ya. Kitab ini beredar terus sampai Masehi, sampai abad kedua, ketiga, di abad keempat kitab ini yang terjemahannya sudah diresensi, namanya resensi itu artinya diubah-ubah, ya, dikritik terjemahannya oleh orang-orang Kristen awal, yang mana orang-orang Kristen itu sudah punya kitab mereka sendiri yang ditulis dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Mereka sebut kitab-kitab orang Kristen itu sebagai kitab perjanjian baru. Nah, di abad keempat kitabnya orang Kristen ini ditempel dengan kitabnya orang Yahudi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani ini, ya, ditempel begini. Nah, inilah kitabnya orang Kristen. Jadi separuh lebih kitabnya orang Kristen itu berasal dari kitabnya orang Yahudi. Tapi karena terjemahannya sudah diubah-ubah, ya, maka orang Kristen menganggap bahwa yang disebut dengan Yesus Kristus atau kita kenal sebagai Isa Al-Masih itu sudah diramalkan di kitab ini, gitu. Diramalkan, bahasa mereka tuh dinubuatkan, gitu. Tapi kalau kita tanya ke orang Yahudi, ada nggak di sini nubuat atau ramalan buat Yesus Kristus? Orang Yahudi bilang tidak ada, nol, gitu ya. Nah, ini yang menjadi kitabnya orang Kristen. Setelah diterjemahkan dalam bahasa Latin, dalam bahasa Jerman, Inggris, Belanda dan sebagainya, termasuk bahasa Indonesia, jadilah kitab yang ini, ya. Sekarang, nah, ini penting ya buat santri-santri, buat bapak ibu.
Di Quran kita sering mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab-kitab, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil kepada siapa? Kepada siapa? Bani Israel. Ya kan? Kok pada udah pada ngantuk ya? Belum ya? Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat, Zabur, Injil kepada Bani Israel, ya. Saya punya definisi apa itu kitab Taurat, Zabur, Injil. Definisinya maksudnya begini. Yang dimaksud dengan kitab dalam bahasa Arab di dalam Quran itu tidak harus berbentuk buku seperti ini. Ya. Tetapi yang disebut kitab itu artinya selain daripada wahyu yang dibukukan, itu artinya juga bisa apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah kaum tertentu, ya. Jadi kalau yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu bisa diartikan adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul? Betul nggak? Setuju Pak? Setuju ya? Betul. Kalau setuju, kalau wahyu, kalau gitu bentuknya apa wahyu? Wahyu itu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima oleh nabi dan rasulnya, yang masuk ke dalam kolbu nabi dan kemudian disampaikan kepada pengikutnya. Betul ya? Pernah dengar nggak atau pernah baca nggak di Quran Nabi Musa alaihissalam atau pengikutnya menulis kitab Taurat? Pernah baca di Quran? Di hadis ada nggak di hadis? Nggak ada. Pernah baca nggak di Quran atau di hadis sahih Nabi Isa alaihissalam atau pengikutnya Hawariyun menulis kitab Injil? Pernah baca? Belum. Kalau begitu pertanyaan saya nih. Nah, pertanyaan saya. Kalau begitu apakah yang dimaksud dengan kitab Taurat dan Injil yang disebut dalam Quran, apakah itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Ada yang bisa jawab? Hah? Apakah kitab Taurat dan Injil yang disebut dalam Quran itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Bukan. Ya, kenapa bukan? Karena ini tidak ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam atau pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam hidup pada abad berapa? Abad 15, 14 ya. Sedangkan ini ditulis baru di abad ke-5 sebelum Masehi. Jaraknya kurang lebih 1000 tahun baru ada. Yang disebut dengan Injil oleh orang Kristen, yang disebut dengan 4 gospel, di dalam kitab Kristen itu ada kitab-kitab yang disebut dengan Injil oleh orang Kristen, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang nulis juga bukan Nabi Isa alaihissalam, yang nulis juga bukan Hawariyun. Siapa yang nulis? Menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri dari kalangan Kristen, mereka bilang yang nulis kitab-kitab 4 itu bukan orang-orang yang saksi mata langsung, bukan juga orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi mereka orang-orang yang tidak pernah tatap muka dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, atau juga orang-orang yang ibaratnya tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu. Ya. Jadi ini yang nulis juga bukan Yesus sendiri, juga bukan murid-muridnya. Kalaupun ada tradisi yang mengatakan bahwa yang nulis itu adalah murid-murid Yesus, itu hanya tradisi atau nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua Masehi, ya. Nah, jadi kita sebagai umat Islam jangan sebut kitabnya orang Yahudi atau kitabnya orang Kristen ini dengan sebutan Alkitab. Ya, ini saran dari saya nih, karena saya sudah mempelajari sejarah terbentuknya kitab-kitab mereka nih. Jangan sebut kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen sebagai Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Ya. Nah, sekarang saya tunjukkan. Di sini ada kitabnya orang Kristen yang ada tulisannya begini. Kitab suci Injil. Ya, tulisannya kitab suci Injil. Ini kitab ini
banyak disebarkan, diberikan gratis kepada orang-orang Islam. Ya, di beberapa daerah-daerah kitab ini dibagi-bagikan ke rumah orang Islam gratis plus sembako lagi. Apa tujuan mereka ngasih ini? Ketika di sini ada kata-kata Injil gitu ya, mereka akan bilang ini Injil yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Bahkan Yesus Kristus sendiri yang di dalam kitab ini tulisnya Yesus Kristus, di kitab ini mereka tulisnya dengan Isa Al-Masih. Saya nggak kebaca ya, kecil banget nih. Di sini mereka tulis Yesus Kristus dengan tulisan Isa Al-Masih. Kenapa? Mereka akan bilang, nih Isa Al-Masih sama dengan di Quran. Di sini juga ditulisnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, sama ditulisnya. Cuman kalau yang di sini untuk orang Kristen mereka tulisnya Yesus Kristus, yang untuk orang Islam mereka tulisnya Isa Al-Masih. Tujuannya apa? Untuk mendekati orang Islam supaya secara perlahan menerima agama mereka. Itu ya. Ini benar-benar hanya pengenalan nih Ustaz. Baru pengenalan. Saya hanya memperlihatkan dokumen-dokumen atau buku-buku mereka supaya Bapak Ibu kalau pulang dari sini ingat nih, oh ada kitab seperti ini. Jadi kalau ada yang ngasih seperti ini, jangan buru-buru terima. Nah, kalau ada yang ngasih seperti ini, kumpulin di pesantren ini, Ustaz, kumpulin ya, kirim ke saya boleh. Gitu ya. Yang ini malah saya bisa pakai untuk berdebat dengan orang Kristen. Nah, oke. Mungkin karena udah waktunya, jadi sangat sayang ya sebenarnya ilmu kristologi itu sangat-sangat luas. Ya, walaupun bukan fardu ain, tapi kita bisa mempelajari ilmu ini untuk berdebat dengan mereka, dan insya Allah juga bisa selain membentengi akidah umat Islam, juga bisa untuk menjadi jalan buat orang-orang di luar kita untuk menjemput hidayah. Ya, saya sebelumnya dan sesudahnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas di sini. Yang salah datangnya hanya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya setelah ini boleh dibuka sesi tanya jawab. Boleh ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Yang pertanyaannya berbobot bagus, saya kasih buku nih. Nah, silakan. Pakai mic nggak? Pakai mic nggak? Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Oke. Agama tentang agama Nasrani. Nah, Ustaz tadi bilang kalau agama Nasrani itu dibilangnya agama ciptaan orang Yahudi. Nah, saya pernah baca apa katanya orang Yahudi itu ada salah satu Paulus. Paulus itu sebenarnya orang Yahudi yang benci sama ajaran Isa. Kenapa mereka orang Yahudi benci Isa? Karena Isa itu bukan keturunannya Daud. Karena Isa nggak punya bapak. Akhirnya bukan keturunan Daud. Nah, akhirnya si Paulus itu malsuin kitab Injil. Contohnya yang tadinya Nasrani wajib sunat jadi nggak wajib sunat. Banyak yang babinya tadi haram jadi dihalalin. Dan agama Kristen itu resmi sesatnya itu di abad ke berapa? Saya lupa, di Kaisar Konstantin I. Dia yang buat kumpulan konsel ini. Saya kalau agama Kristen itu yang benar ada 3 tritunggal jadinya. Isa, Al-Qudus sama ini putranya gitu. Jadi pertanyaan saya, kan Injil itu kitab dari Allah, Taurat juga sama. Kenapa nggak dijaga aja sama Allah gitu? Nah, padahal kan itu kitab dari Allah tuh. Masa Allah yang tadinya nurun kitab bisa dipalsuin sama manusia gitu? Nah, itu Ustaz pertanyaan Ustaz Abang Ustaz. Baik. Dapat buku nggak nih? Dapat buku nggak? Oh dapat, ya alhamdulillah. Silakan nih panitia. Alhamdulillah. Nih
Saya senang, berarti Ade ini sudah pernah belajar kristologi, ya. Mungkin ya. Berarti udah pernah belajar kristologi karena dia bisa sebut-sebut Konstantin, sebut-sebut Paulus, bisa sebut-sebut babi haram dan sebagainya. Alhamdulillah, insya Allah saya coba jawab ya. Jadi begini. Doain Ustaz biar jadi muridnya Ustaz. Yes. Alhamdulillah. Nanti daftar lewat Ustaz Edi ya nanti ya. Jadi gini, kalau Paulus disebut orang Yahudi, betul nggak? Betul. Paulus ayahnya adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin. Nah ya, orang Israel itu kan punya 12 suku. Suku yang paling kecil adalah suku Benyamin. Paulus ayahnya dari suku Benyamin, tapi ibunya dari Yunani. Nah, Yunani, dia kelahiran dari Tarsus, Yunani. Tarsus itu di mana? Tarsus itu kalau sekarang kita cek adanya di daerah Turki, ya. Tetapi daerah yang disebut dengan daerah Mediterania, ya, dari mulai Mesir, Palestina, terus Irak, Iran, Turki, naik ke atas Eropa Selatan, Yunani dan sebagainya, itu namanya daerah Mediterania. Itu dari mulai akhir abad ke-8 sampai akhir abad ke-4, akhir abad 4 sebelum Masehi sampai akhir abad pertama, ya. Sebelum Masehi itu dikuasai oleh sebuah bangsa namanya bangsa Yunani. Ya. Bangsa Yunani itu punya sistem kepercayaan atau budaya disebut dengan budaya Helenisme. Apa itu Helenisme? Helenisme adalah budaya kepercayaan yang menyembah dewa yang paling tinggi, yaitu dewa Zeus. Tahu ya dewa Zeus ya? Tahu dari mana? Dari judi online ya? Jangan ya. Waduh, ntar tahu dewa Zeus dari judi online, bahaya lagi ya. Dewa Zeus dianggap sebagai dewa yang paling tinggi, itu dianggap sebagai dewa yang celamitannya. Tahu celamitan? Anaknya banyak, anaknya sampai 100 gitu. Dewa Zeus bisa punya anak dari dewi yang lain, punya anak namanya Helen, punya anak namanya siapa? Hermes. Nanti bisa punya anak dari manusia namanya Hercules, punya anak lagi dari manusia yang lain namanya Perseus gitu. Kalau manusia-manusia yang lahir dari Zeus disebutnya apa? Setengah manusia, setengah dewa. Ya, makanya Yesus disebut sebagai sepenuhnya manusia, sepenuhnya dewa, sepenuhnya Tuhan maksudnya. Kalau di Kristen. Konsep ini kan mirip. Ya kan? Ada dewa paling tinggi bisa punya anak dari manusia, anaknya setengah manusia, setengah dewa. Di Kristen juga begitu. Ada Tuhan yang paling tinggi, Yesus sering sebut dengan Bapa, atau mereka sebut Allah Bapa. Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Loh, di Islam kan juga percaya Nabi Isa alaihissalam kan juga lahir dari perawan suci, betul nggak? Betul. Tapi bedanya apa? Bedanya kita tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Allah. Bedanya di situ ya. Kita tidak menganggap Nabi Isa alaihissalam punya sifat ilahi. Bedanya di situ. Nah, konsep ini yang diadopsi oleh Kristen itu boleh dikatakan berasal atau mengadopsi budaya Helenisme, ya, Helenisme Yunani, tentang konsep pada Tuhan paling tinggi punya anak dari manusia itu. Tetapi selain itu juga ada budaya paganisme Romawi yang juga diadopsi oleh Kristen. Maksudnya apa? Loh, itu di Roma juga ada dewa Jupiter paling tinggi, punya anak namanya siapa? Merkuri. Sama kan? Mirip juga gitu konsepnya. Ya, bahkan kalau di Romawi beberapa ratus tahun sebelum ada Konsili Nisea, itu mereka sudah menyembah yang namanya dewa matahari atau dewa Sol namanya. Dewa Sol itu yang hari lahirnya diperingatinya tanggal 25 Desember. Nah, Kaisar Konstantin ya, yang tadi adik sebut itu, Kaisar Konstantin yang memerintah Romawi di abad keempat, itu yang memprakarsai dibuatnya muktamar. Kalau saya bilang konsili, ibu-ibu belum tentu tahu, saya bilang muktamar gitu ya. Bikin konsili pertama namanya Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Mereka bikin konsili itu dengan mempertemukan dua kelompok Kristen yang beda akidah. Yang satu kelompok bilang Yesus itu Tuhan, yang satu kelompok bilang Yesus bukan Tuhan. Dijadikan satu, dibikin konsili atau muktamar
Akhirnya diambil voting, yang menang adalah kelompok Kristen yang bilang Yesus itu Tuhan gitu. Jadi Konsili 325 Masehi menyatakan Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa atau Allah gitu. Mereka sebutnya Allah. Saya sebutnya juga Allah karena nggak ada tasdidnya di sini. Ya. Konsili pertama, sudah ada Trinitas belum? Belum, karena baru Yesus dan Bapa. Konsili berikutnya, Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Roh Kudus juga disebut atau punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Baru 381 tuh lengkap gitu ya, teori atau doktrin Trinitasnya. Jadi ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Mereka bilang Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi mereka bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Pada paham nggak? Malah ketawa ditanya. Liar, alhamdulillah liar ya. Kalau bilang paham malah saya khawatir sebenarnya. Jadi mereka lanjut lagi, Bapa itu maha kuasa, Roh Kudus maha kuasa, Yesus maha kuasa, tapi bukan tiga maha kuasa, tapi satu maha kuasa. Nah, yang pusing beli obat sakit kepala gitu ya. Tapi itu akidah mereka ya. Nah, itu konsili kedua. Konsili ketiga bikin lagi, namanya konsili di kota Efesus tahun 431 Masehi, menyatakan Bunda Maria. Nah, Bunda Maria atau kita kenal sebagai Maryam ya. Itu disebut sebagai Theotokos, Bunda penghantar Tuhan ke bumi. Bikin lagi konsili tahun 451 di Kalsedon, menyatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Bikin lagi konsili di Konstantinopel, namanya Konstantinopel II, tahun 553 Masehi, menyatakan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus gitu. Pusing-pusing gitu. Ya, tambah lagi konsili tahun 681 Masehi menyatakan bahwa Yesus itu punya satu kehendak apa dua kehendak. Tambah lagi konsili 787 Masehi di kota Nisea, namanya konsili Nisea kedua, menyatakan bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Mereka butuh 7 konsili untuk membentuk dan meneguhkan akidah mereka. Ya, setelah itu mereka bikin konsili-konsili lagi, itu urusannya dengan manajemen gereja. Pertanyaannya tadi, apa tujuannya Paulus menciptakan Kristen gitu ya? Bukan cuman karena apa namanya? Mereka membenci ajaran Nabi Isa alaihissalam, bukan itu. Tapi kan tadi kan saya sudah kasih tahu, Paulus orang Yahudi tapi blaster. Tahu blaster? Bapaknya Yahudi, emaknya Yunani. Biasanya kalau anak kecil tumbuh besar, yang besarin ibunya atau bapaknya, Bu? Biasanya ibunya orang Tarsus, ibunya orang Helenisme gitu ya. Jadi mungkin ada pengaruh di Paulus. Walaupun Paulus mengaku dia sebagai pengikut Taurat, tapi dia mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Yesus. Paulus mengajarkan ada dosa waris, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ya, yang memakan buah kuldi, itu yang menjalar kepada setiap manusia. Nah, jadi Paulus boleh dikatakan dia walaupun mengaku sebagai orang Yahudi, mengaku pelaku Taurat, tapi dia bikin ajaran baru itu ya tujuannya apa ya? Untuk kepentingan orang-orang non-Yahudi, yaitu khususnya orang-orang Romawi. Jadi Paulus ngaku, saya adalah rasul untuk orang non-Yahudi. Kalau untuk orang Yahudi, Paulus bilang kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Tapi buat orang-orang di luar Yahudi, mereka tidak harus hidup di bawah hukum Taurat, gitu ya. Jadi makanya babi boleh dimakan, nggak perlu sunat. Sunat nggak perlu, tapi perpuluhan jalan terus. Tahu perpuluhan? Zakatnya mereka, zakatnya Kristen, dan dibayarnya tiap bulan. Berapa persen? 10%. Lumayan nggak? Lumayan 10% ya. Gitu ya menjawab pertanyaan ya. Silakan yang lain. Silakan yang menentukan panitia aja mendingan. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Mic-nya mana mic-nya?
Terakhir. Oh, terakhir. Terakhir ya, mohon maaf ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Dundi, saya salah satu subscriber Ustadz di YouTube dan memang saya sering mengikuti juga konten-konten beliau di YouTube. Alhamdulillah. Nah, karena berhubung saya sering nonton konten beliau di YouTube, salah satu pertanyaan saya yang selalu menjanggal sebenarnya pada saat antum berdebat dengan non Muslim, kan bisa dibilang bahwa fakta tentang kitab mereka salah itu udah banyak banget, dan bahkan bisa dibilang dari sejarah-sejarah kitab mereka pun itu udah nggak bisa dikatakan lagi benar sebutannya. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, apakah memang dari salah satu mereka itu pernah menjelaskan tentang bahwa ketungguhan apa yang bisa membuat hati mereka itu selalu teguh terhadap kekristenan itu? Nah, kan kalau bisa dibilang udah salah nih, berarti otomatis nggak bisa lagi kecuali dari hatinya. Nah, itu ada nggak beberapa orang yang bisa dibilang menjelaskan tentang hal itu? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Kasih buku nggak? Oh, kasih. Alhamdulillah. Baik. Yang mencoba menjelaskan kalau di dalam kitab mereka sudah ada ayat tidak asli dan sebagainya, itu ya ini habis ya. Oke, saya coba jawab sesingkat-singkat. Jadi yang mencoba menjelaskan banyak, tetapi penjelasan mereka itu rata-rata adalah apa? Hanya sebagai pembelaan akidah, ya, karena mereka sudah menjadi institusi yang besar, mereka menjawabnya hanya sebagai pembelaan saja. Pembelaannya gini maksudnya, dokumen-dokumen mereka yang lama, yang dari mulai abad keempat, itu tidak memuat ayat-ayat itu, ya. Baru masuk ke dalam kitab-kitab mereka setelah di kitab-kitab mereka yang di abad ke-16. Nah, mereka bilang bahwa antara abad 4 sampai abad 16 ini juga ada dokumen-dokumen yang memuat ayat itu gitu. Tetapi sebenarnya itu juga boleh dikatakan yang tadinya begini. Tadinya gini, kan zaman dulu orang, kalau zaman sekarang saya punya buku, kalian mau ini, kan kalian bisa fotokopi gitu kan, kalau bukunya cuma satu kan. Sekarang bisa fotokopi, kalau zaman dulu gimana caranya fotokopi? Kan nggak bisa, dulu belum ada mesin fotokopi, dulu belum ada mesin cetak gitu kan. Jadi kalau nggak bisa, mereka yang harus mereka lakukan apa? Kalau mereka mau punya kitab yang sama dengan saya, tulis tangan, ya, menulis ulang gitu. Jadi kitab ini ditulis ulang oleh para penyalin. Nah, ketika para penyalin itu menyalin, di antara penyalinan itu ada orang-orang yang punya pemikiran agama. Ya, pemikiran agama itu ditulis sebagai catatan kaki gitu. Nah, tapi catatan kaki ini yang akhirnya di abad-abad berikutnya itu dimasukkan menjadi ayat. Nah, ya. Jadi orang-orang yang membela atau menjawab itu, ini udah salah, betul salah, ini bukan firman Tuhan, tapi tidak mempengaruhi iman mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap ada ayat-ayat lain yang boleh dikatakan mendukung doktrin mereka. Ya, ini hanya pembelaan saja gitu. Padahal ayat yang paling krusial yang dianggap tidak asli dan itu paling terkenal penyusupannya atau penyisipannya, itu adalah ayat yang dianggap satu-satunya ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas dalam kitab mereka. Itu yaitu disebut dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Oh iya, sayang saya belum sampai bacakan di sini nih. Sayang waktunya sudah habis ya, nanti lain kali lah. Jadi ayat itu yang dianggap tidak asli mengajarkan konsep Trinitas karena ada kalimat begini. Sebab ada 3 yang menjadi saksi di sorga, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itu cuma satu-satunya ayat yang mengajarkan Trinitas, cuma ayat itu. Tetapi ada kitab yang mengatakan bahwa ayat itu awalnya adalah catatan kaki di pinggir halaman, kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah Yunani. Bahkan kitab itu tadi bilang, karenanya ayat ini pasti tidak asli. Ya. Buat orang Kristen yang membela keyakinan mereka mengatakan itu nggak penting mau asli nggak asli, nggak penting. Yang penting jalan keselamatan mereka apa? Yesus. Karena ada ayat lain mengatakan Yesus berkata, akulah jalan dan kehidupan dan kebenaran gitu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Ayat-ayat itu yang mereka pakai sebagai pijakan mereka buat iman mereka. Jadi kalau ada yang
tidak asli, buat mereka nggak penting gitu. Oh yang toh sebelumnya dokumen-dokumen yang sebelumnya juga tetap ada, walaupun dokumen yang ada sebelumnya itu di atas abad keempat. Kalau yang abad keempat tidak ada ayatnya, ya. Jadi buat mereka ya namanya perpuluhan kan tahu sendiri, ya. Gaji 2 juta perpuluhan berapa? 200.000, berat nggak? Ya masih ya bisalah bayarlah gitu. Kalau gaji udah 25 juta perpuluhan berapa? 2,5 juta tiap bulan loh ya, tiap bulan loh. Zakat kita 2,5%, mereka 10% loh Pak. Nah, jadi bisa dikatakan sudah menjadi apa? Seperti bisnis gitu, seperti industri gitu. Kekristenan waktu awal di tanah Palestina itu awalnya sebagai persaudaraan, ya, nggak punya gereja, nggak punya gedung. Ketika Kristen itu dibawa ke Yunani, jadi apa? Jadi filosofi. Ketika dibawa ke Romawi, jadi apa? Jadi institusi. Ketika dibawa ke Eropa, seluruh Eropa jadi apa? Jadi apa namanya? Industri. Coba Natal kan jadi industri sekarang ya. Berapa miliar dolar atau per euro gitu menjadi industri dalam kegiatan mereka. Begitu ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan karena waktunya juga sudah cukup malam. Jadi mohon maaf kalau belum semuanya bisa bertanya. Ini sisa buku saya serahkan ke Ustadz Edi aja ya. Nanti mungkin bisa bermanfaat di sini. Alhamdulillah. Baik, saya serahkan kepada Ustadz Edi. Untuk kelanjutannya saya mohon maaf sekali lagi jika ada yang kurang berkenan ya. Kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.